dan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu paling dalam. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Salam saudara kasih. Firman Tuhan hari ini kita baca dari 1 Petrus 4 ayat 12 berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Firman Tuhan hari ini dengan tema di balik penderitaan ada kemuliaan dari 1 Petrus 4 12. Saudara kekasih, penderitaan karena mengikut Kristus bukanlah aib dan kegagalan iman, tetapi
bagian iman yang harus dilalui agar seseorang mengalami kemuliaan yang berasal dari Allah. Sehingga saudara kekasih, ketika kita mengalami yaitu penderitaan, misalnya ketika kita mengikut Kristus, kita dipersalahkan, kita mungkin dianiaya yang pindah iman, atau mungkin kita selalu menjadi korban bully dari orang lain, karena mungkin ketika kita mengikut Kristus seolah-olah apa yang kita harapkan tersebut, atau mungkin hidup kita tidak ada perubahan. Jadi yang terjadi adalah kita dipersalahkan. Saudara kasih, hari ini 3 poin yang kita pegang tentang dibalik penderitaan yang ada dalam kemuliaan Kristus. Pertama, ketika kita mengalami penderitaan, kita harus bersukacita karena kita diperkenankan mengambil bagian dari penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 13. Jadi ada penderitaan yang kita alami, bukan kita menjadi mengurung diri, bukan kita menjadi menutup diri, atau mungkin kita menyalahkan orang lain atau Tuhan atau gereja. Tetapi Tuhan izinkan penderitaan tersebut agar kita tetap senantiasa bersukacita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuanmu. Dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara kekasih, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Oleh sebab itu, kita harus bersukacita. Sukacita karena di balik semua apa yang kita derita tersebut, ada kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan. Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan ujian, mau melihat bagaimana iman kita semakin bertumbuh, bagaimana kita semakin mempermuliakan Tuhan, karena penderitaan yang kita alami adalah bagian kita harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, penderitaan ada juga yang berujung maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Penderitaan yang dialami seseorang tersebut bisa akibatnya dia mungkin bunuh diri, atau dia melakukan sesuatu karena dosa. Karena penderitaan tersebut diakibatkan karena dosa. Contoh, saudara kekasih, dapat kita lihat bagaimana orang bunuh diri karena mungkin dia tidak kuat mengalami hal-hal yang senantiasa datang kepadanya, sehingga senantiasa jika penderitaan itu adalah yang menjadi bagian daripada memuliakan Tuhan, ujungnya bukan maut tapi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, penderitaan karena salib Kristus adalah kebanggaan, karena akan menerima kemuliaan yang kelak tidak bisa dibandingkan kelak yang akan kita terima. Dikatakan dalam Matius 11 ayat 29 bahwa pikulah kuk yang kuberikan. Saudara kekasih, bahwa kuk yang diberikan Tuhan kepada kita sebenarnya tidak berat sekali, hanya karena kita merasa seolah-olah itu beban yang sangat berat. Karena Tuhan tahu sejauh mana kemampuan kita, sebatas mana kesanggupan kita. Ketika kita senantiasa memberikan dan menerima kuk yang telah kita alami, kita akan mampu berjalan, kita akan mampu melewati. Percayalah, kuk yang diberikan Tuhan memampukan kita untuk menerima kemuliaan kelak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu bahwa biarlah kami senantiasa merenungkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senantiasa menolong menyertai, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami hanya berprasangka bahwa kami ditinggalkan Tuhan. Tuhan itu melihat kami karena kami tahu bahwa Engkau mengirim malaikat-Mu untuk menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan, apapun penderitaan yang kami alami, bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan. Oleh sebab itu, apapun penderitaanmu hari ini, mari percayalah
Tuhan menolong kau, Tuhan melihat engkau. Percayalah, kuk yang diberikan tidak melebihi kemampuanmu. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.